Jadi untuk analisis kinetika batch itu pada penelitian ini mempelajari kinetika isomerisasi glukosa menjadi fruktosa menggunakan enzim glukosa isomerase yang dimobilisasi. Terus untuk variabel percobaannya itu ada 3, itu ada suhu, divariasikan dari 50 derajat sampai 65 derajat Celcius untuk melihat pengaruh energi termal terhadap efektivitas enzim dan laju reaksinya. Untuk konsentrasi glukosa, konsentrasi awal glukosa itu dibuat menjadi bervariasi dari 0,1 sampai 1,25 mol per liter. Untuk mengetahui apakah reaksi ini masih bergantung pada konsentrasi substrat atau sudah mencapai kondisi jenuh enzimnya. Terus untuk loading katalis itu jumlah katalis divariasi dari 5 hingga 42 gram per liter untuk melihat hubungan antara jumlah situs aktif enzim dengan laju pembentukan fruktosa. Next. Nah, untuk pengaruh variabel itu ada yang pertama itu ada suhu itu ketika suhu meningkat atau laju reaksi itu meningkat sesuai persamaan Arrhenius itu menghasilkan laju reaksi menjadi lebih cepat karena molekul memiliki energi yang lebih besar untuk bereaksi. Untuk konsentrasi glukosa itu ketika konsentrasi glukosa itu ditambahkan, jadi laju awal reaksi itu juga meningkat karena lebih banyak molekul substrat yang bertumbuh dengan enzim. Jadi untuk ketiga itu muat katalis, jadi peningkatan loading katalis itu berarti jumlah enzim aktif dalam sistem semakin banyak. Akibatnya jumlah situs aktif itu meningkat sehingga laju pembentukan fruktosa itu meningkat hampir proporsional terhadap jumlah katalis. Lanjut. Jadi pada kali ini bagaimana dari penelitian tersebut digunakan komponen reaktan untuk menentukan keberlangsungan reaksi, yaitu glukosa sebagai komponen utama. Next. Jadi alasan kenapa peneliti memilih glukosa sebagai komponen untuk menyatakan keberlangsungan reaksi, alasan utamanya itu ada 2. Yang pertama itu ada penyederhanaan reaksi forward atau maju, kemudian ada kesetaraan stoikiometrik. Yang pertama itu ada untuk penyederhanaan, artinya dengan memfokuskan pengukuran pada penurunan konsentrasi glukosa dalam reaksi, peneliti bisa menyelesaikan analisis hanya melalui satu arah atau forward, tanpa melakukan eksperimen terpisah untuk fruktosa murni. Metode ini juga dilakukan pertama atau baru yang dikembangkan dalam jurnal ini. Kemudian, yang kedua adalah alasannya karena kesetaraan stoikiometrik pada reaktor batch sistem tertutup, jumlah glukosa yang bereaksi akan sama dengan jumlah fruktosa yang terbentuk. Secara sistematis, si peneliti dapat melacak penurunan glukosa untuk mengetahui konversi reaksi secara keseluruhan dengan presisi. Kemudian sebagai tambahan, next, untuk persamaan laju diferensial yang digunakan untuk penurunan konsentrasi glukosa adalah sebagai berikut. Kemudian next. Nah, yang metodologi yang digunakan penelitian pertama adalah persiapan umpan, kemudian injeksi katalis, kemudian sampling berkala, kemudian yang keempat itu adalah metode analisis menggunakan HPLC untuk konfirmasi. Tetapi glukosa menjadi komponen utama yang mewakili komponen keberlangsungan reaksi. Jadi reaktan dan laju bertambahnya produk. Tapi karena lajunya itu bolak-balik sama, maka yang ditinjau adalah salah satu, yaitu menggunakan reaktan. Next, ini adalah parameter kinetika utama yang tadi sudah dijelaskan. Dan next. Dan ini adalah tabel profil tren konversi dari reaktan. Next. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke prosedur dan metode analisis bahan.
Untuk untuk parameter instrumen yang digunakan itu ialah HPLC. Kenapa dipakai HPLC? Karena HPLC dipilih karena mampu memisahkan dan mengukur konsentrasi glukosa serta fruktosa secara akurat, meskipun keduanya memiliki struktur kimia yang sangat mirip. Selain itu, HPLC juga memiliki sensitivitas dan produktivitas yang tinggi sehingga cocok digunakan untuk memantau perubahan konsentrasi reaktan dan produk selama reaksi isomerisasi berlangsung. Terus untuk detektor yang digunakan itu ialah refraktif indeks detektor 2410. Kenapa dipilih itu? Karena glukosa dan fruktosa itu tidak memiliki gugus kromofor yang kuat sehingga tidak dapat menyerap sinar UVB secara signifikan. Akibatnya, penggunaan detektor UV itu kurang efektif untuk mendeteksi kedua senyawa tersebut. Terus untuk yang ketiga itu digunakan yaitu kolom sugar pack 1. Kenapa dipakai itu? Karena kolom sugar pack 1 itu dirancang khusus untuk memisahkan monosakarida dan disakarida dan berbagai jenis karbohidrat. Nah, fasedium pada kolom ini mengandung resin penukar ion berbasis kalsium yang mampu memisahkan gula berdasarkan perbedaan ukuran molekul dan interaksi kimia dengan ion kalsium. Untuk fase geraknya itu ialah air deionisasi dengan laju alir sekitar 0,34 mili per menit. Untuk kalibrasinya itu larutan standar D-glukosa dan D-fruktosa. Untuk pengulangannya itu setiap sampel dianalisis sebanyak 2 kali. Next.